aulawi. Ada 9 qiyas, burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, ikna'i. Kalau kesini lagi nanti yang 7 saya terangkan. Ini 2 aja dulu, 2. Kalau kesini lagi nanti 7 saya terangkan. Nah, ijma' dan qiyas, akale ulama menghasilkan, dengarkan nih, menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Paham bukan? Jadi ilmu fikih itu adalah produk dari ijma' dan qiyas. Makanya boleh-boleh saja kalau pendapat ulama dulu nggak kontak dengan zaman sekarang, ayo kita bahas. Atau memang ulama dulu belum pernah bahas, ayo sekarang kita bahas. Hukumnya cloning, hukumnya bunga bank, hukumnya Jumat di kantor-kantor, bukan di masjid. Ayo kita bahas, zaman dulu nggak ada itu. Karena akalnya ulama waktu itu belum bahas. Akalnya ulama sekarang harus bahas. Akalnya alum dari Boyong harus bahas sekarang. Masya Allah. Pinter-pinter di Boyong, Masya Allah. 42.000 santri di Boyong, kalau yang pinter 420 udah luar biasa. 42.000 kalau yang pinter 4.200, ya luar biasa. Luar biasa ini. Dah, selesai sudah ini. Itu namanya, sudah lagi. Ada orang ngomong, tidak usah taklid, cukup Quran dan hadis. Sini. Saya tanya. Hadis yang paling top, hadis siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa ketua umum PBNU nggak tahu. Saya juga tahu. Hadis paling bagus hanya Lah Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000. Hafal hadis 600, jadi kan berangkat bunyiran. Imam Bukhari yang hafal hadis dengan sanadnya 400.000 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Duluan Syafi'i, lain Bukhari taklid pada Imam Syafi'i. Jenengan monggo lihat kitab Bukhari, nggak usah dibaca dalamnya, angel, luarnya aja luar. Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutaffa sanata 256, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari saja taklid pada Syafi'i, NTSAG, ya Allah. Gak mau taklid SAG, bawahannya terjemahan bukunya. Makanya hati-hati di masjid polisi, masjid Polres, hati-hati. Yang khutbah jangan sampai radikal. Di polisi juga ada polisi cinta sunnah. Itu mengarah ke radikal itu, polisi cinta sunnah. Saya terang-terangan aja sama polisi lah. Ya teroris enggak, tapi radikal. Ekstrim. Maulid Nabi, bid'ah, ziarah kubur, bid'ah, haul, musyrik, ziarah kubur, musyrik. Itu ada di polisi juga namanya polisi cinta sunnah namanya. Iya, di BUMN. Dan yang saya kaget di kereta api. Saya kaget, tapi ada teroris. Anaknya ganteng, nggak ada jenggotnya, nggak ada jidatnya, nggak ada hitam-hitamnya, nggak ada. Ganteng, nggak nyangka lah. Ya Allah, di rumahnya senjata, berapa belas senjata itu. Laras panjang, pistol, granat ada semua di rumahnya. Di Bekasi rumahnya. Jadi hati-hati. Di masjid-masjid BUMN, masjid kantor-kantor, itu khutbahnya jangan-jangan radikal, Wahabi. Atau HTI, atau Salafi. Malah kalau takfiri. Jadi yang radikal itu ya, yang radikal nih, Wahabi. Tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal. Ya. Atau Khalid Bawazir yang di Ampel, Yayasan Ali bin Abi Tholib. Itu ada sana ada. Itu Salafi, bukan teroris, bukan. Yang teroris ada 2. Ansarut Tauhid, non muslim harus dibunuh. Gereja dibongkar, itu Ansarut Tauhid. Siapa? Mbah Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Ansarut Tauhid, non muslim. Yang lebih jahat lagi namanya Ansarud Daulah. Kita ini boleh dibunuh, kita ini. Yang menerima Pancasila bunuh, tauhid.
yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, Ansur Daulah itu. Di Afghanistan lagi Maulid Nabi dibom. Di Mesir, di kota Rafah, Provinsi Arish, lagi sholat Jumat dibom. Yang mati 800-an. Di Pakistan Utara sering terjadi begitu. Di Indonesia terjadi, gak ketinggalan di Indonesia ini. Itu namanya Ansarud Daulah. Walhasil pesantren adalah Al-Hisnul Hasin, benteng yang paling kokoh. Tidak ada pesan NU yang santrinya terlibat teroris. Gak ada. Yang terlibat pesantren bukan NU. Pasti itu. Saya jamin itu. Kayaknya gak pernah ngajarin. Begini ya cara ngerakit bom. Pernah gak ngajarin? Kiai Kafe pernah. Begini ya caranya masang bom. Pernah ngajarin itu gak? Gak pernah. Udah selesai ya. Amanah nomor 1 selesai. Tadi bilang saya katakan amanah berapa? 2. Yang kedua. Amanah insaniyah ijtihadiyah. Amanah kedua, amanah yang bersifat manusia dan bersifat kreativitas, kecerdasan. Bukan dari Allah, bukan dari langit. Ya semuanya dari Allah sih, hakikatnya semua dari Allah. Tapi kita dituntut agar cerdas, kreatif. Ada 2, ada berapa? Ada thaqafah, ada hadharah. Pertama apa? Yang keras. Pertama apa? Thaqafah. Yang kedua, hadharah. Thaqafah apa isinya? Apa thaqafah itu? Ilmu pengetahuan, culture, kesehatan, ketertiban, disiplin, undang-undang, taat undang-undang, taat aturan. Itu namanya thaqafah namanya. Paham betul? Paham betul? Kita ini ketinggalan dalam hal ini. Jauh dari orang lain. Wong barat ilmunya tekaning di digital, revolusi, industri 4.0. Kita masih, ya Allah, pakai HP aja masih belum paham. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Juga artinya itu artinya pinter itu berarti kalau bodoh dosa. Ayo jawab, pinter itu bodoh. Saya ini lagi kumpul dengan orang-orang dosa semua ini. Yang menciptakan mesin, orang barat. Yang menciptakan digital, orang barat. Yang menciptakan telepon komunikasi, orang barat. Non muslim semuanya. Padahal dulu semua penggagas ilmu orang Islam. Yang pertama kali menciptakan matematik, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Muridnya Imam Ja'far bin Shadiq. Jabir bin Hayyan. Yang menciptakan kacamata, Haytham. Ibn Haytham, Hasan bin Haytham. Yang menciptakan ilmu nadoriyat, ilmu kacamata. Yang menciptakan kedokteran, siapa? Abu Bakar Ar-Razi. Sebelum Ibnu Sina, Abu Bakar Ar-Razi. Yang menciptakan ilmu bumi, Ibnu Hawqal. Abdurrahman Ibnu Hawqal. Yang menciptakan peredaran darah dalam tubuh manusia, Ibnu Nafis. Yang menciptakan organ, alat musik organ, bukan Amerika, bukan Inggris. Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya, besar. Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Tapi gak bisa baca. Isinya musik, ajaran musik. Untuk punya aja, saya biar punya lah kitabnya. Tapi saya gak bisa baca. Itu Pak, caranya gimana bikin organ, bikin kanun itu kecapi lah. Gimana cara memainkannya, itu ada di kitab itu. Al-Farabi, ya Allah. Siapa lagi? Yang menciptakan pesawat terbang, Abbas bin Farnas. Diontel, terbang diontel. Pertama sukses. Kedua lebih lama lagi 10 menit sukses. Ketiga sukses. Keempat terlalu lama, jatuh mati. Pertama kali orang terbang orang Islam. Abbas bin Farnas. Astronomi siapa? Semua orang Islam. Yang menciptakan huruf 0. Tadinya nggak ada huruf 0 itu. 1, 2, 3, 4 apa? 4 tuh cabang di angka 1, 5 cabang saja gitu ya. Ya, 6 cabang, satunya di sini 1, kalau 7 2 lagi, kalau 8 9, kalau 10 X.
Yang menciptakan huruf 0 sehingga 10. 1 dan 0. 100, 100. Itu adalah Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Namanya logaritma namanya. Luar biasa. Walhasil dulu penggagas ilmu pengetahuan ada orang Islam. Sekarang dikuasai oleh Barat non-Muslim. Kita tidak boleh ketinggalan. Pesantren Lirboyo tidak boleh ketinggalan. Kuasai ilmu-ilmu teknologi yang modern ini. Sengsara Pak, kalau nggak bisa sengsara. Mohon maaf, saya nggak ngerti internet. Kalau HP saya lagi mogok, saya dibantu anak, cucu malah pinter malah. Cucu saya malah pinter malah. Cucu saya itu sekolah SMA-nya di Malaysia, Cambridge, 1,5 tahun. Cucu saya. Sekarang di Melbourne, di Australia, S1 2 tahun. Lumayan cerdas, lumayan. Namanya Najwa namanya, perempuan. Walhasil, saya nggak bisa ngotak-atik HP kalau lagi rusak. Yang bisa anak. Iya kalau ada anak, kalau nggak ada, sengsara. Saya naik mobilnya Mercy, tapi kadang-kadang mogok. Di tengah-tengah sawah, tengah-tengah aduh kidul lah. Ayo, kalau saya nggak bisa sama sekali udik-udik mesin, tersiksa, sengsara Pak. Sekarang pembayaran, di mana-mana pembayaran pakainya apa? Digital. Kalau nggak bisa, sengsara sampean. Mau booking pesawat, mau mengeluarkan boarding pass, pakainya ini semua pakainya. Bayar di toko-toko besar. Bahkan ada toko yang tidak menerima uang cash, maunya pakai ini maunya. Toko-toko besar nggak mau menerima pakai uang, pakainya pakai ini. Kalau nggak bisa, sengsara tersiksa. Jadi walhasil bodoh itu dosa apa? Tapi memang kadang-kadang orang bodoh itu bisa kaya. Orang pinter kayak Skafabi, kayak saya ini bisa. Kamin kawin fita qulubihi. Gimana? Muhadzabir ra'i anhu rizqu yanharifu. Wa min dha'ifin fil aqli mukhtaliti ka'annahu an khalijil bahri yaghtarifu. Wong pinter, kiai, cerdas, hafal Quran, melarat. Kata mboten? Ya Allah, sarungnya cap gajah duduk, kopiai ireng ora, coklat ora, rokoknya jarum coklat, sandale lili, Masya Allah. Minyak wanginya misik 510 gram. Tasnya itu bukan tas ecolak Gucci itu. 75 juta Gucci itu. Hermes 150 juta. Kiai itu kadang-kadang tasnya ada pojok ada tulisannya Musyawirah Majelis Ulama Kabupaten Kediri. Kadang dua mobil apa? Luxio. Tiga ngebut ambrol kabeh wisan. Rasanya orang karu-karuan. Walhasil banyak orang pinter melarat. Tapi banyak orang yang bodoh. Wa min du'ifil aqli mukhtaliti ka'annahu an khalijil bahri tarifu. Kaya. Buta huruf tapi kaya. Wong pinter bodoh, wong pinter melarat, wong bodoh sugih. Hada dalilun ala annal ilaha lahu sirrun khafiyun alaina laisa yang kashifu. Ini dalil bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang penuh, kekuasaan yang otorita yang penuh. Nah, kalau cara akal kan sing pinter sugih, sing melarat, sing bodoh melarat. Ternyata nih sing pinter banyak yang melarat, sing bodoh akis dadi sugih. Yang kedua, jadi pertama takofah pendidikan, nggak boleh ketinggalan pendidikan. Maka di Lirboyo harus ada disempurnakan, bukan jelek, bukan sudah bagus. Lirboyo sudah bagus, ayo disempurnakan. Apanya? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, biologi, sosiologi, antropologi, ngoten nggih, supaya kita siap menghadapi tantangan zaman. Monggo, kalau enggak kita akan ketinggalan. Yang kedua, hadharah. Apa? Hadharah welfare, ekonomi. Itu namanya hadharah.
Mari orang Islam harus kaya. Harus apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu melarat, dosa sampean. Quran ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang, ya Allah. Satu lagi. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Telah saya tetapkan bahwa bumi dan kekayaannya ini batu bara, nikel, boksit, mening, biji besi, emas, berlian, gas, minyak, apalagi untuk hamba-hambaku yang soleh, kanggo sampean. Ternyata kita nggak bisa mengelola, berarti kita dosa. Berarti kita